belum berjalan dengan baik. Artinya pada kelas dibandingkan antara kelas 1 dengan kelas 3 itu ya ternyata masih ada perbedaan dari segi pelayanannya gitu. Padahal sebenarnya yang berbeda itu adalah dari segi akomodasi. Dan dari segi pelayanan sama. Kita bisa berkonsultasi, kita mendapatkan pelayanan yang layak sesuai dengan penyakit yang kita derita gitu. Ya, tidak diutamakan, oh ini orang kelas 1 diutamakan, tidak seperti itu. Tapi semuanya harus mendapatkan suatu keadilan. Yang kedua dari segi kualitas. Kualitas pelayanan ini ya mau tidak mau sekarang ya wajib setiap yang melakukan kerjasama dengan BPJS ya wajib ya untuk meningkatkan kualitas. Ya, itulah dilakukan dengan sistem akreditasi. Akreditasi kepada semua fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu persyaratan untuk kerjasama dengan BPJS adalah dia sudah mendapatkan akreditasi. Ini makanya puskesmas, rumah sakit, ya klinik, itu semuanya dilakukan akreditasi. Kebetulan Bapak juga sebagai salah satu yang menilai tentang akreditasi di puskesmas. Yang berikutnya adalah efisiensi dan keterbatasan dana. Makanya dengan dana yang sudah dipaket, artinya ada paket A, paket B, paket C, atau kelas apa namanya untuk kelas 3 35.000, kelas 2 100.000, kelas 1 150.000. Ya tergantung dari kemampuan kita untuk memilikinya, untuk membelinya. Kita mau beli yang mana gitu. Ya, artinya apa yang membedakan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu adalah dari segi akomodasi, ya. Dari segi fasilitas, bukan pelayanannya. Pelayanannya seperti obat, seperti pemeriksaan di laboratorium, ya, ronsen itu ya sama. Mesin ronsennya untuk kelas 1 VIP dengan kelas 3 ya sama-sama manusianya yang diapain gitu ya, yang diperiksa. Jadi nggak ada perbedaan. Makanya kualitas ini sangat penting. Begitu juga dana. Dana yang terkendali tentu dana yang sudah kita bayar dulu. Inilah manfaat. Memang dirasakan manfaat oleh orang masyarakat. Artinya dengan kita membayar terlebih dahulu, menyerahkan resiko-resiko yang ada pada diri kita kepada pihak ketiga. Artinya dana yang kita bayar terjadi, kita harus melakukan operasi jantung, ya tetap aja bayarnya 35.000, tapi benefit yang kita terima itu bisa jadi mencapai 50 juta, lebih pun masih didanai oleh BPJS. Kemudian pembiayaan kesehatan ini, apa yang dikatakan dengan pembiayaan kesehatan adalah misalnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan upaya kesehatan yang diperlukan perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang diperlu perorangan itu adalah dana-dana yang bersifat kuratif atau rehabilitatif. Sedangkan yang bersifat keluarga, kelompok, dan masyarakat itu UKM, ya, upaya kesehatan masyarakat yang tentu tujuannya bagaimana mempertahankan orang yang sehat ini tetap sehat. Syarat pokok pembiayaan kesehatan ini ada 3. Ya, pertama dari segi jumlah. Jumlahnya harus memadai untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Makanya dengan dana 30.000, 45.000, 100.000 untuk kelas 2 ke 150 untuk kelas 1 itu sebenarnya udah cukup. Ya, kalau benar-benar pelayanannya sudah sesuai dengan standar, ya tidak ada moral hazard, tidak ada fraud. Ya, yang moral hazard itu artinya kejadian penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan karena kelebihan pelayanan. Yang tidak perlu disuruh. Kita sakit kepala disuruh juga periksa labor, disuruh CT scan. Ya tidak ada hubungannya lagi, tapi dilakukan juga. Itu namanya terjadi moral hazard. Tapi kalau di luar seperti itu, mendapatkan keuangan berdasarkan aktivitas yang tidak semestinya dilakukan, itu namanya fraud. Ya, ternyata masih ada. Inilah perlu ada tindakan-tindakan yang tegas ya dari
pengawasan terhadap temuan yang ada di lapangan. Yang kedua, dari segi pemanfaatan harus dapat diukur secepat mungkin. Ya, bagaimana kita pelayanan itu harus dengan kebutuhan dan penyelenggaraan kesehatan di masyarakat. Cara-cara pembiayaan kesehatan ya selama ini dikenal dengan auto pocket, artinya people service, sama ya, auto pocket atau people service. Waktu kita pergi mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian kita bayar. Nah, itu artinya kan. Kalau dengan sistem asuransi, artinya pembiayaan dana yang untuk pelayanan preventif itu sih sangat kadang ada ya preventif. Ya cuma ngobati dan orang sakit sehat obat selesai, tapi menanya bagaimana proses terjadi, kenapa prosesnya terjadi ibu hamil sampai sana. Lapangan memotivasi masyarakat juga sudah terhadap kenapa dia cukup tinggi di sana. Oh ternyata paham. Jadi tugasnya siapa? Tugas saja. Tapi yang sudah dikontrak oleh BPJS itu termasuk di dalam kapitasi, tapi tidak dikurang dilakukan. Kalau dari Puskesmas ya sudah dilakukan juga. Kemudian penerapan ini, ya penerapan pembiayaan kesehatan dengan sistem asuransi, artinya menggeser tanggung jawab perorangan menjadi tanggung jawab kelompok. Tanggung jawab perorangan tadi model tadi, people service, out of pocket, pergi berobat bayar, ya. Dengan penyakit yang sama, dokter yang berbeda bisa jadi bedanya bukan main. Yang satu dokternya bisa mengeluarkan uang yang banyak si pasiennya. Bapak pernah pergi ke suatu dokter spesialis, sampai di sana itu bingung orang. Karena setiap resep yang keluar itu tidak kurang dari 500.000, 700.000, 900.000. Ya obatnya cukup banyak, entah diminum atau enggak. Tidak praktis sama sekali. Makanya dia menjadi tukang tanggung jawab kelompok. Apa yang bedanya? Ya kalau kelompok setelah dihitung, dengan sistem kapitasi tadi, maka kita cuma bayar 35.000 kelas 3, 100.000, 150.000. Itulah yang setiap bulan kita bayar, kemudian benefitnya sampai di sana itu bingung orang. Karena setiap resep yang keluar itu tidak kurang dari 500.000, 700.000. Enggak praktis sama sekali. Makanya dia menjadi tukang tanggung jawab kelompok. Apa yang bedanya? Ya kalau kelompok setelah dihitung dengan sistem kapitasi tadi, maka kita cuma bayar 35.000 kelas 3, 100.000, 150.000. Itulah yang setiap bulan kita bayar, kemudian benefitnya kita menghitung. Ada nanti Bapak buatkan soalnya untuk cara menghitung kapitasi. Maka bahannya tadi udah Bapak kirim. Udah Bapak kirimkan bahannya atau belum ya? Udah Pak ya? Sudah Pak. Udah ya. Nah, itu tolong nanti dilihat. Yang pertama, kapitasi ini beda dengan people service. Tadi yang sudah Bapak sampaikan juga, ada auto pocket, ada people service. Artinya kita tidak, uang yang kita keluarkan tidak terkendali. Ya, kemudian penyelenggaranya ada 3. Ya, jadi pelaku-pelaku daripada JPKM itu ada 3. Yang pertama ada Bapel. Kalau saat ini Bapelnya secara kesehatan itu adalah BPJS, ya kesehatan. Kalau Bapelnya tenaga kerja itu Bapelnya ke tenaga kerjaan, ke BPJS ke tenaga kerjaan. Itu namanya disebut dengan Bapel, ya. Badan penyelenggara. Kemudian yang kedua adalah
peserta. Yang dikatakan peserta tadi sudah dijelaskan bahwa peserta itu adalah orang yang mendaftar sebagai anggota BPJS dan membayar. Jadi orang yang membayar, kalau dia tidak membayar ya tidak peserta dia. Ya, kemudian PPK. PPK siapa? Bukan semua dokter, bukan semua rumah sakit ya, tapi adalah rumah sakit adalah PPK yang dikontrak. Jadi artinya ada kontrakan antara BPJS dengan PPK. Kalau yang tidak dikontrak ya berarti dia tidak bisa memberikan pelayanan. Boleh dia memberikan pelayanan, tapi kan uangnya tidak dari BPJS, bayar sendiri oleh yang bersangkutan. Sedangkan PPK kepada peserta itu adalah memberikan pelayanan sesuai dengan kontraknya itu. Ada batasan-batasan. Udah ada ketentuan apa saja pelayanan yang akan diberikan itu sudah ada ditentukan di dalam kontrak PPK dengan BPJS, Bapel. Pemerintah ngapain? Pemerintah adalah itu sebagai payung hukum ya kepada ketiga-tiganya. Kepada Bapel sudah dikatakan kayak BPJS, artinya kumpulkan uang boleh, tapi berikanlah pelayanan yang terbaik. Kontrak itu dokter PPK yang jelas. Kemudian penggunaan uang daripada Bapel itu diatur dengan undang-undang. Kemudian bagi peserta juga ada peran pemerintah. Pertama memotivasi agar ikut ya menjadi peserta Bapel supaya nanti terjamin kesehatannya. Bagi PPK juga ada ketentuan bagaimana pelayanan-pelayanan yang harus diberikan, termasuk rawat inapnya, rawat jalan, dan sebagainya. Itu diatur oleh pemerintah. Maka pelaku daripada JPKM itu ada 4. Ada Bapel. Bapel itu badan penyelenggara banyak. Salah satunya adalah BPJS. Gampang yang supaya Anda gampang memahaminya. Itu Bapel itu salah satunya adalah contohnya BPJS Kesehatan. Ada peserta di sana, ada PPK. Salah satu unsur ini enggak lengkap ya enggak jalan. Kemudian ada yang ngatur, siapa yang ngatur? Pemerintah. Ya, jangan nanti seenak-enaknya aja PPK memberikan pelayanan kepada peserta. Ya, inilah suatu penyelenggara JPKM. Tolong dihafal itu perannya masing-masing supaya nanti kalau ada ujian itu Anda juga bisa menjawabnya. Ini udah langsung kisi-kisi Bapak kasihkan sama Anda semua. Ya, nanti rumus. Nah, nanti langsung aja ya Bapak sampaikan bahwa di dalam menentukan kapitasi ini adalah yang bagaimana nanti memprediksi angka utilisasi dan penetapan biaya satuan. Jadi untuk menghitung kapitasi, rumusnya adalah angka utilisasi dikali dengan biaya satuan. Contoh, sekarang angka utilisasinya adalah penggunaan pelayanan kesehatan. Contohnya utilisasi untuk poli umum itu 5%. Ya, 5% poli untuk utilisasi. Artinya apa maksudnya yang 5% itu? Bahwa masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan selama 1 bulan per orang ya itu ada sebanyak 5%. Jadi kalau jumlah penduduknya 100, maka 5 orang diantaranya berkunjung ke pelayanan kesehatan. Itu namanya utilisasi. Jadi utilisasi adalah jumlah kunjungan masyarakat ke pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah tertentu. Contoh, wilayah Puskesmas A, jumlah penduduk 1.000 orang. Jumlah orang yang datang berobat sebanyak 100 orang. Nah, maka utilisasinya berapa? 100 per 1.000 dikali 100%. Berarti artinya 1% gitu ya. Ya 10%. Nah, itu contoh di dalam menentukan angka utilisasi. Coba si Nita, ya. Nita, coba Anda berapa kapitasi untuk utilisasinya 20%. Biaya satuannya 50.000. Berapa kapitasinya? Itu kan angka genap itu, angka-angka yang gampang untuk Bapak berikan. Jumlah utilisasi pada bulan
Agus sebanyak 20% utilisasi. Harga satuannya 50.000. Berapa kapitasi? Ayo cepat, macam lama. Kita itu yang angka bulat gaya itu sebentar cuma itu. Berapa? Boleh yang lain? Siapa yang dapat dulu? Silakan. Jawab, Pak. Ya, 10.000, Pak. 10.000, Ya. Pak. ya. 10.000, Pak. Betul, 10.000. Kenapa 10.000? Kan 20% dikali 50.000, Pak. Iya, itu yang paling gampangnya 20% itu kan udah langsung kita 20% 1/5 kali 50.000 kan cepat ya, enggak? Kalau Bapak cepat itu. Makanya kan besok pun Bapak akan ngasih Anda dengan angka-angka yang gampang gitu. Tidak perlu pakai kalkulator. Ya. Anda harus bisa itu. Siapa yang bisa menjawab ini sedikit aja di luar kuliah ini? Siapa yang bisa menjawab 17 kali 16 5 detik aja? Enggak ada ya. Ya. Kalau Bapak tuh 1 detik aja udah dapat jawabnya itu. Karena ada rumusnya, 25 kali 23 ada rumus. 93 kali 94 gitu ya. Udah ada rumusnya, 1 detik. Dan itu ada. Jadi tolong yang hal-hal yang mudah jangan dibuat dipersulit. Oke ya. Sekarang pertanyaan Bapak yang kedua. Mido mana Mido? Ada Mido? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Oke, Mido. Sekarang jumlah penduduk ada 1.000 orang. Ya, jumlah penduduk di wilayah Puskesmas A ada 1.000 orang. Kemudian dalam bulan Agustus ada yang sakit sebanyak 200 orang. Harga satuannya 100.000. Berapa kapitasi? Penduduk 1.000, orang yang berkunjung selama 1 bulan sebanyak 200. Harga satuannya biayanya 100.000 rupiah. Berapa kapitasinya? Rp2 juta, Pak. Gimana? Ada apa-apa? Ya, ada rumus satu. Tahun Anda, ya, tadinya harga kalau kita pergi orang berobat cuma 100.000 nih, 100.000. Kapan kita sakit datang bayar 100.000. Sekarang dengan sistem kapitasi Anda bayar 2 juta. Kita hidup enggak? Mau bayar 2 juta, ya, daripada kita berobat. Kalau 2 juta disetorkan ke orang tiap bulan 2 juta. Sedangkan kalau kita cuma sakit berobat 100.000 cuma. Mau nggak seperti itu, Mido? Enggak, Pak. Tak, salah. Ya? Oke, siapa tahu? 20.000. 10.000, Pak. 20.000, Pak. Oke, yang 10.000. Coba siapa tadi dulu? Siapa yang si Atifah? Coba. 10.000, Pak. Ya, oke. Jalannya coba. Oh, tadi 1.000 penduduk dibagi 200 sama dengan 5, Pak. Itu 100.000 itu dibagi 5, Pak. Dapat 20.000, Pak. Itu kebetulan bagus saja itu angkanya. Dapat 5 itu. Dapat 5-nya kebetulan saja. Kebetulan itu ya. Dan rumusnya juga salah. Anggaplah oke Atifah. Seandainya Atifah betul lah tadi ya Atifah. Kan dikalikan. 5 kali, kenapa 5 jadi 20? Kan tadi dapat 5. 1.000 bagi 200 ada 5. Utilisasi. Iya, Pak. 5 kali 100 berapa? 5 kali 100, 500, Pak.
Berarti kan 500.000 dapatnya kapitasi kalau gitu. Oh iya. Ya, 500.000 dapat. Sama aja pertanyaan Bapak sama si Mido tadi. Artinya jadi kuncinya kapitasi tidak akan lebih daripada harga satuan. Tidak akan terjadi. Kalau terjadi salah. Oke, siapa yang dapat lagi tadi? Ada yang nyebut udah betul tuh. Ya, Pak. Silakan. Izin jawab, Pak. Siapa itu? Wise, Pak. Oh, ya, oke, Wais, ya, silakan. 20.000, Pak. Silakan Wais. Iya, Pak. Oke, 200, jalannya. 200 dibagi 1.000 dikali 100.000, Pak. Lang, tak dengar? 200 dibagi 1.000 dikali 100.000. Dikali 100.000. Ya, oke. Ya itu 2.000 bagi itu. Ini kebetulan itu. Kebetulan itu ada yang itu angkanya kebetulan aja sama dia. Tapi caranya masih belum tepat. Cara mendapat angkanya walaupun 20.000 tapi cara mendapatkannya salah gitu. Oke, Wais ya, cara mendapatkannya yang kurang betul. Kalau itu kebetulan itu sama. Coba yang lain. Izin menjawab, Pak. 20.000 juga, Pak. Izin menjawab 20.000, Pak. Iya, oke. Siapa nih? Siapa? Mita, Pak. Oke, Mita. Mita 20.000 jalan Mita. Jalannya cari angka utilisasi Silakan Mita. dulu, Bu. Ya. Pak, jalannya Ya, cari silakan. angka utilisasi dulu. Dengan cara 200 dibagi Betul. 1.000 dikali 100%. Ya, nah, dapatnya. Dapatnya 20%. Baru masuk ke rumus kapitasi, Betul. 20% dikali biaya satuannya 100.000. Dapatlah 20.000. Iya. Ya, jadi tadi 1.000 bagi 200 dikali langsung dengan itu kebetulan itu, ya. Kenapa pembaginya 5? Tapi yang betul yang dikatakan oleh si Mita. Ya. Kalikan jumlah kunjungan dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan 100% itu utilisasi. Maka dapat angkanya, jangan lupa persen. Bayangkan kalau tadi si Mita umpamanya lupa persennya dibuatnya 20%, maka akan dikalikannya lagi 20 kali 100.000 menjadilah 2 juta seperti apa yang disampaikan oleh si Mido tadi. Nah, mungkin Mido tadi dapatnya seperti itu ya. Ya. Karena persennya tinggal. Makanya jangan lupa persen. Jadi utilisasi itu dalam bentuk persentase. Ya. Satu lagi tambahnya. Untuk menghitung kapitasi adalah dengan rumus PMPM. Apa itu PMPM? Per member per month. Kalau bahasa Indonesianya PAPB, per anggota per bulan. Jadi cara ngitung adalah per orang per bulan. Gimana kalau data per tahun? Gimana datanya kalau per tahun itu? Kali 12 ya, Pak? 12, Pak. Kali 12, Pak. Dia kan datanya per bulan. Sekarang datanya yang diketahui per tahun nih. Diapain? Kali 12. Dibagi 12, Pak? Dikali atau dibagi? Dibagi 12, Pak. Dibagi-bagi, Pak. Bagi. 12. Dibagi ya, jangan Anda kalikan. Oke, bagus. Soal. Ada jumlah penduduk, jumlah kampus. Satu kampus ada jumlahnya mahasiswa 10.000. Ya, mahasiswa jumlahnya 10.000 nih. Kemudian yang selama tahun 2020 ada yang berkunjung ke poliklinik sebanyak 480. Berapa? 480 yang berkunjung ke klinik. Oh, klinik kampus.
Sebenarnya sekali berkunjung ke klinik, kalau kita tidak bayar premi ya, itu bayarannya 100.000. Pertanyaan Bapak ulang sekali lagi. Jumlah mahasiswa satu kampus, kampus A, jumlah mahasiswanya itu sebanyak 10.000. Di kampus itu ada klinik. Selama tahun 2020, ternyata dari laporan klinik tersebut ada sebanyak 480 orang yang berkunjung ke klinik. Harga satuannya adalah 100.000. Berapa kapitasi untuk dokternya? Pak, izin menjawab, Pak. Ya. 400, Pak. Semua. Izin menjawab, Pak. Ya. Izin menjawab, Pak. 40.000, Pak. Oke, yang kedua 40.000. Yang tadi 400 apa nih? 400 rupiah atau 400.000? Tunggu dulu yang pertama. Yang pertama tadi 400-nya. Bentar, Pak. Degina coba nyari lagi, Pak. Bentar ya, Pak. Kayak salah deh, Pak. Maaf, Pak. Oke. Yang sebentar ini 40.000 ya. Oke, 40.000. Oke, yang lain. Masih ada? Ini yang dihitung baru, ya. Oke, tidak apa-apa, berapa kapitasi? Tadi harga apa? 100.000 loh ya, 100.000. Harga satuannya. Ayo, siapa? 40.000. Ada yang lain? Mohon maaf, Pak, untuk populasinya tadi 10.000 atau 1.000, Pak? 10.000. Oke. Mohon izin Pak, 4.800 Pak. 4.800. 800-nya nggak tahu Pak dari mana ya. Oke, coba. Oke, enggak apa-apa. 4.800. Tadi ada 40.000. Masih ada? Oke, sekarang coba yang 4.000, yang 40.000 dulu lah. Siapa tadi? Coba. 400 rupiah Pak. 400 rupiah ya. Coba, Iya, coba. 400 rupiah. Iya, Pak. 400, Pak. Iya, Pak, Boleh. 400. Ya, Pak. Ya, Iya, Pak. silakan. Silakan jelaskan. Izin Ayo, menjawab Pak. Ya, silakan menjelaskan. Kan jumlah penduduknya 10.000 Pak. Tuh pada tahun 2020 kunjungnya 480. Karena per tahun jadi dibagi 12 dapatnya 40 Pak. Untuk mencari persentase berapa angka utilisasinya 40 bagi 10.000 ya. 40 bagi 10.000 jadi 0,004 dikali harga satuannya 100.000 Pak. Jadi hasilnya 400 rupiah Pak. Salah nanti seperti itu. Utilisasi Izin menjawab, Pak. tadi kan sudah betul tuh. Kan udah betul ya, artinya sudah dibagi 12, 40 per 100 per 10.000 dikali, kok dikalikan dengan harga langsung. Apa yang kurang? Persennya Pak. Ya, jadi kali Oh, jadi 0,04-nya dikali 100%, Pak. ya, jadi ulang lagi, coba ulang satu-satu. Siapa yang Nah, jadi kan jumlah penduduknya 10.000, Pak, pada tahun 2020 480 karena per tahun jadi 480 dibagi 12 dapatnya 40, Pak. Nah, 40 ini dibagi 10.000 kan jumlah penduduknya 10.000, Pak. Jadi untuk mencari persennya, Pak, 40 dibagi 10.000 dulu Pak, jadi dapatnya 0,04 dikali 100%, Pak. Ya, nah, untuk 40 per 0,04 tadi Pak dikali persen dikali 100.000 Pak, jadi dapatnya 400 rupiah Pak, gitu Pak. 400 rupiah. Ya, ada yang lain?
Coba tadi diulang 480 dibagi 12, 40. 40 per 10.000 kali 100%. 40 kali 100 berapa itu? Berapa 40 kali 4.000. 4.000? Pak. Kalau 4.000 dibagi 10.000, 0? 0,04. 4, Pak. 0,04 Pak. 0,4. Iya Ya. Pak. 0,4 atau 0,04? 0,04 Pak. 0,4 Pak. Apa itu? Ya, 0,4 Pak. dia kan dapatnya berapa? 40 per 10.000 kali 100. 0,004 Pak. Nah, iya Pak, 0,004 Pak. Itu habis itu dikali 100 dikali berapa Jadi itu? 100% gitu Pak. dikali 100 itu 0,4. Iya. Iya Pak. Dia Berapa? kalau 40 bagi 10.000 itu 0,004, Pak. Kalau 40-nya iya 800-nya. Sekarang kan Anda kan tadi kan dapat 40 per kan udah dibagi 12 ya. Per 10.000. Iya, Kan dapatnya kan 40. Iya betul. Iya, Pak. 40 Betul, Pak. kan tadi jumlah kasusnya 480 Iya Pak. bagi 12 40. Ya, betul. Iya Pak, 480 dibagi 12, 40. 40 Pak. Oh, dibagi 10.000 dikali 100%. Iya, Pak. Iya, Pak. Berapa persen Iya, itu? Pak. 0,4 Pak. 0, berapa? 0,004 Pak. 0,004 Pak. 0,04 itu apa itu? Berapa itu? 4 per 0,04 itu berapa angkanya harusnya? 40% sih. 400 itu. 400. Hah? Kan 400 itu kalau 4% dari 10.000 berapa? Berapa 0,4 kali 10.000 berapa itu? 400. 4.000, Pak. Nah, yang 4.000. 0,4 4.000, Pak. Enggak 4%. Kalau 0,4 kali 10.000 itu 4.000, Pak. Ya, 4 per 100. 4 per 100 jadi 0,04. Kalau 0,04 kali 10.000 Ya kan berapa? 4.000 tuh. 40 Iya, dikali 4. 4.000. Itu kan 4.000. Kalau Kan 4.000 itu 4.000 dikali 0,4, Pak. 4.000. Berarti dapatnya adalah 0,4%. Kalau dihilangkan persennya berarti tambah 2 0, 0,004. Nggak ada pakai Iya. persen lagi. Iya, nggak pakai lagi, Pak. Ya, betul nggak Bapak itu? Ya Pak. Berarti langsung dikaliin 100, Pak. Dikatakan kali 100%. Kan pakai persen. Iya, kalau nggak pakai persen kan 0,004, Pak. Berarti langsung dikaliin ke 100.000 ya, Pak. Iya, kan dikalikan lagi dengan nggak pakai persen. Beda ya. Iya, Anda nggak pakai, Pak. kalau masih pakai persen berapa jadinya? 0,4% ya. Iya Pak. Iya, iya, Pak. Kalau dihilangkan persennya 0,004. 0,004 Pak. betul, jangan salah itu yang Bapak maksud tadi. Kalau Anda mengalihkannya karena ada 4.000 per 10.000, Anda lupa persennya, berarti kan dibuatnya berapa? 0,4 jadinya enggak. Berapa 4.000 dibagi 10.000? Iya, Pak. 0,4 kali 10.000 itu 4.000 itu. Ya. Kalau Anda lupa dengan persen, maka Anda akan mengalihkan 0,4 dikali dengan 100.000. Berarti Iya, Pak. 25.000. Padahal sebenarnya tidak 25.000. Harusnya berapa? 0,004 atau
0,4 dikali 100.000, 25.000, bagi lagi 100, berarti 250 rupiah gitu. Bisa dipahami itu. Utilisasi itu hitungannya dalam bentuk persen. Makanya dikalikan dengan 100%. Ya. Jadi kalau Anda kalikan 40, kalau kecuali 4 kali mamanya Anda dapat angkanya 4, seandainya tadi kasusnya 48, ya, tinggal 400. Berapa ya? 400 dibagi 10.000 ya 0,04, tapi belum lagi pakai persen lagi gitu. Kalau yang 4.000 itu ya 0,4 lah. 0,4 dikali 10.000 ya 4.000. Ya persen, 0,4%. Jadi mengalikan dengan 100.000 gimana? 0,4 per 100 dikali 100.000. Jadi 0,4 kali 1. Gitu. Ya. Berapa tadi Pak? Maaf Pak, ulang lagi Pak. 0,4 dikali 100 ya Pak? 0,4%. Iya, dikali 100 ya Pak? Ya, jadi 0,4 kali 100 berapa itu? 25.000 ya? 40 Pak. 40.000. 0,4 dikali 100 dapatnya 40.000. 40 Pak. 40.000 ya. Kali 100.000. Oh iya, 40.000 Pak kalau dikali 100.000. Tadi kan harga satuannya berapa Pak bilang tadi? Iya, 40.000 Pak. 100.000 Pak. 100.000 berarti 100.000 Pak. dikali 100.000 kan 40.000. Iya Pak, benar Pak. Kan masih ada persen di sana. Dikali 100 ya Pak? Masih Pak. Bagilah, atau dikalikan lagi. Dibagi 100 ya Pak? Bagi 100 lagi. Kan artinya gini, 0,4 dibagi 100 dikali 100. 100.000. Kalau 100.000, Iya, Pak. Ya kan kali itu kan harga satuannya. Tadi hasilnya 0,4%. 0,4% itu sama kalau kita buat kan 0,4 per 100 dikali 100.000. 0,4 dikali 100.000 berapa itu? 40.000. 40.000 masih ada pembaginya 100. Kurang lagi nolnya 2. 400 Pak. 400. Betul loh yang nyebut 400, tapi jalannya itu. Jalannya yang penting. Iya, Pak, 400. Betul 400 ya, tapi jalannya. Jalannya beda Pak. Jalannya beda Pak, pas di persen Pak. Iya ya, tolong itu hati-hati. Karena nanti rumus yang perlu Anda pahami. Pertama, kapitasi tidak akan lebih dari harga satuan. Kalau ketemu lebih dari harga satuan, itu sudah salah. Jangan Anda lanjutkan lagi. Besok ujiannya itu, Bapak tidak melihat hasil akhir, tapi proses jalannya itu Anda betul atau enggak? Ya, itu aja. Oke, sekarang Bapak lihatkan Anda cara soal besok. Tadi kan udah Bapak kirimkan bahannya. Nih, ya. Udah nampak? Ada nampak? Oke, udah nampak ini? Sudah, Pak. Kalau di sini contoh soalnya, poli umum sudah diketahui. Ini datanya dari Puskesmas. Oke, kita udah aman itu. Kalau udah diketahui utilisasi ini tinggal ngalikan dengan biaya satuan aja.
Dapatlah kapitasi. Ini kan pakai persen nih. Artinya 26,3 dikali 27. Yang jadi 26,3 per 100 dikali 27. Ini dapatnya 7.133. Ini. Besok ujiannya yang utilisasi ini tidak diketahui Anda yang mencari. Bapak yang membuat soalnya. Contohnya seperti apa? Seperti yang tadi. Ada jumlah mahasiswa sekian orang atau jumlah penduduk desa A sekian orang yang pergi mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak orang, gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana cari utilisasi? Jawab dibagi adalah yang berdatang berkunjung dibagi dengan jumlah penduduk. Mungkin enggak yang berkunjung lebih dari jumlah penduduk? Kalau mungkin enggak jumlah yang berkunjung dalam 1 tahun berlebih angkanya daripada yang jumlah penduduk? Kalau tadi jumlah penduduk. Ini kan jumlah kunjungan nih ya, jumlah kunjungan. Apakah mungkin berlebih atau tidak? Nita? Nita apa jawabnya? Tidak, Pak. Fadila apa jawabnya? Mana Fadila? Enggak ada. Tidak, Pak. Caroline apa jawabnya? Tidak, Pak. Oke. Berarti Anda semuanya mengatakan tidak bisa. Kata Bapak bisa. Kenapa bisa? Mungkin, Pak. Mungkin. Kenapa bisa? Dari luar ya, Pak? Orang dari luar. Gimana? Kalau kunjungannya mungkin, Pak. Karena mungkin kali satu orang tuh mungkin 2 kali berkunjung gitu, Pak. Betul. Ya, jadi tadi yang Bapak tanya tadi kan jumlah kunjungan. Ya, apakah jumlah kunjungan bisa melebihi dari jumlah penduduk? Ya, bisa. Kenapa? Bisa aja orang yang dalam 1 tahun, ada enggak orang yang 1 tahun setiap bulan sakit? Ada, Pak. Ada ya. Ada yang 3 kali sakit. Ada, Pak. Ada enggak yang tidak sakit sama sekali? Ada, Pak. Ada, ya. Jadi bisa jadi yang 5.000 ini tidak pernah sakit nih. Tapi yang 5.000 lagi itu berulang-ulang sakitnya. Gitu ya. Jadi artinya bisa saja nanti, jangan Anda takut pula, ini tidak mungkin nih. Masa berlebih yang sakit daripada jumlah penduduk. Nah, gitu. Ya, bisa aja nanti menjadi 25% dan sebagainya. Apanya ya, Anda lihat soal. Kemudian sampai yang jumlah kapitasi ini ada yang mau bertanya? Dari besok Bapak bikin bisa poli umum, bisa poli gigi atau yang lain Bapak bikin. Yang penting besok Anda akan melihat yang berkunjung untuk poli umum sebanyak sekian orang. Yang datang ke poli gigi sekian orang. Yang datang ke poli spesialis sekian orang. Maka setiap topiknya, setiap bagian itu Anda cari utilisasinya. Jangan Anda jumlahkan pula. Setiap ada pertanyaan yang di sana tentang pelayanan kesehatan, jenis pelayanannya, itu tentu Anda kalikan mencari utilisasi. Pasti harga satuannya setiap jenis pelayanan itu pasti ada. Ada yang ragu sampai di sini? Tidak ada ya? Berarti Anda sudah dapat utilisasi, Anda biaya satuannya sudah diketahui, maka Anda mendapatkan biaya kapitasi. Kapitasi dari semua jenis pelayanan yang ada, Anda jumlahkan. Di sini ada 3 cuma, ada poli umum, ada poli gigi, ada poli spesialis. Maka jumlahnya di sini adalah 18.365. Ini besok pertanyaannya seperti ini. Anda jawab seperti ini besok. Jadi rata-rata kapitasi adalah 18.000. Ada yang tidak mengerti sampai di sini? Cepat sedikit. Kalau tidak, Bapak anggap Anda sudah paham. Ya, ujiannya pasti keluar nih. Dan itu paling tinggi nilainya bagi Bapak. Yang nanti akan dibagi dengan guru lain. Ini
Bagi Bapak 50% nih. Soal yang nanti ada 2 soal lagi. Itu enggak apalah 25% lagi. Ada ya? Berarti Anda paham. Berarti Anda paham sampai rata-rata kapitasi. Kemudian iuran premi 100/70. Dari mana datangnya nih 100/70? Datangnya adalah dari biaya overhead. Besok soalnya Bapak bilang biaya overhead 30%. Kalau dibilang biaya overhead 30%, maka biaya preminya itu menjadi 100 kurang 30, 70. 30 ya, Pak. Ah, betul. Makanya menjadi 100/70. 30. Kenapa tidak 70/100? Pertanyaan Bapak, mungkin enggak premi? Apa bedanya kapitasi dengan premi? Fatimah. Mana Fatimah? Iya, Pak. Apa bedanya kapitasi dengan premi? Sama atau beda? Bedanya apa? Saya masih bingung, Pak. Oke. Ada yang tahu apa bedanya kapitasi dengan premi? Balik, coba Anda lihat di tabel. Ada yang menjawab? Silakan dulu. Kalau Oke. kapitasi, izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau kapitasi itu pembayaran secara per bulan yang dibayar di muka gitu nggak Pak, berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Bayar kepada siapa setiap bulan? Ikut, tapi satu sen pun Bapak nggak dapat. Langsung Bapak serahkan ke PPK. Siapa yang mau itu? Dengan apa pula Bapak gaji? Bapak sewa tempat pakai apa? Nah, itulah yang dikatakan dengan biaya overhead. Biaya overhead itu atau adalah biaya yang digunakan untuk nyewa gaji pegawai, promosi, beli kendaraan, sehingga penyelenggaraan kesehatan itu berjalan. Seperti BPJS sekarang. BPJS kan banyak pegawainya nih, digaji. Dia bangun gedung, ya gedungnya itu ya dari dana seperti itu. Oh dia perlu ada pelatihan-pelatihan, ya dana dari sana. Tapi dia tidak boleh biaya overhead-nya itu besar. Jadi biaya overhead ini biaya yang disetujui oleh pemerintah. Besarnya maksimal itu cuma 30%. Kapan itu kalau 30%? Kalau pesertanya sedikit, uang yang dikelola itu sedikit. Makin besar uang yang dikelola, makin kecil. Makanya tadi Bapak katakan BPJS itu kecil dia 5% itu apanya tidak salah itu overhead-nya. Ya itu artinya ya itulah nikmatnya mendapatkan dana seperti itu. Tapi tugasnya tentu juga sesuai, ya tugasnya juga sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nanti Bapak bilang biaya overhead 30%, maka Anda menghitung preminya adalah 100/70. Karena 30% Anda kurangi, 100% dikurang 30/70. Sekarang pertanyaan Bapak kepada Aryan. Mana Aryan nih? Buka Aryan. Ada enggak nih? Ada, Pak. Oke, kalau Bapak bilang biaya overhead 10%, maka biaya premi gimana cara ngitungnya? Anda nggak paham? Biaya overheadnya 10%. Berarti 10%. 10 per 90 dikali dana kapitasinya, Pak. Betul salah? 100 per 10, Pak. Betul salah? Betul, Pak. Ayo, yang lain. Betul salah? Salah, Pak. Betul salah? Salah. Salah. Harusnya 100 per 90 Pak, dikali kapitasi, Pak. 100 per? 90, Pak. Ya, apa? Aryan, jadi Anda kurangi dulu 100 dikurangi dengan 10%, berdapat 90%, baru Anda balikkan 100/90.
Kalau Anda langsung menghitung 100/10, itu sudah salah dia. Berarti hasilnya juga tidak akan betul lagi. Bisa dipahami, Aryan? Bisa, Pak. Oke ya, kalau udah paham, itu masih yang 26.000 ini, itu masih biaya per orang per bulan. Per orang itu ya, masih kita menghitungnya per orang, per bulan. Ya, jangan Anda ngitung satu grup. Berapa orang pesertanya di sini? Berapa? Berapa yang Anda lihat angkanya? Berapa jumlah peserta? 100. Karena dia 100, maka kita kalikanlah yang perorangan tadi. Berapa tadi biaya premi? Ya, dia premi 26.000 dikali dengan 100 orang, berarti 2.625. Biaya kapitasi berapa tadi? 18.000 dikali 100, 180 denda. Berapa uang yang dikelola oleh Bapel? Itulah yang biaya overhead. Jadi yang 788 bisa saja Anda jadikan jumlah iuran premi per bulan dikurangi dengan biaya kapitasi. Tapi besarannya itu adalah sebanyak 30%. Ya, 30% dari biaya kapitasi, Itulah uang yang dikelola oleh Bapel. Ya, yang 1.800.000 uangnya siapa? Uangnya Bapel, uangnya PPK. Ya, yang 1.800.000 itu sebanyak 100 orang peserta, itu adalah uangnya PPK. Yang 2.600.000 uang yang dikelola oleh Bapel, tapi yang 1.800.000-nya diserahkan ke PPK, sehingga uangnya berapa yang dikelola? Cuma dikurangilah 2.600.000 dikurangi dari 1.800.000, tinggal 788. Ada yang mau bertanya di sini? Ayo, waktunya udah habis nih. Ada yang mau bertanya enggak? Baik, kalau tidak, berarti Anda udah paham semua. Itu kalau Anda dapat ujian, maaf ya. Berarti Bapak balikkan soal ini kepada Anda. Kemudian, setelah tahu uang kapitasi 1.800.000 ini adalah uangnya si PPK. Ya, uang PPK ini ada sejumlah 1.800.000. Oleh Bapel tidak langsung diserahkan 100%, tapi ditahan dulu, namanya withhold. Dana ditahan. Untuk apa gunanya ditahan pula? Ya, mana tahu nanti dia tidak memberikan pelayanan yang enggak baik atau ada masalah yang lain, sehingga uangnya itu masih ada cadangan untuk bisa membantu. Makanya di sini kalau dibilang withhold 20% dari kapitasi, berarti uang yang kita serahkan itu adalah 20, kita tahan sebanyak 20%. Berapa uang 20% dikali kapitasi? Adalah 367. Karena uangnya ditahan 367, maka uangnya yang kita serahkan pada bulan itu tentu biaya kapitasi dikurangi dengan withhold tadi. Dikurangilah 1.800.000 dikurangi dengan 367. Sehingga dapatnya 1.400.000. Inilah yang kita serahkan kepada PPK. Terus yang 367 uang siapa? Ya, uangnya PPK juga, cuma ditahan. Tidak diberikan langsung. Ya, kalau pekerjaannya sudah selesai dalam sebulan itu, maka bulan berikutnya diserahkan. Nah, begitu seterusnya. Tapi orang PPK tidak mau kalau uang dia saja yang ditahan. Oh, kalau gitu kita harus bersama-sama. Kontribusi Anda untuk bisa bersama mana? Oke, berapa besarnya? Sama aja lah besarnya kita. Nah, karena tadi si PPK ditahan 367, maka uang si Bapel ditahan pula sebanyak 367. Dari mana? Tentu dari 788 ini dikurang pula 367. Sekianlah uang yang dikelola oleh PPK. Kemudian uang bersama berapa? 367 ditambah 367 sampai dapatnya 734. 734 ini nanti uangnya untuk apa ini? Mana tahu kalau terjadi
di luar dugaan keluarnya uang di saat pada bulan itu, maka uang yang 734 digunakan untuk kepentingan kepada peserta. Kalau tidak aman, berarti uang itu nanti akan dibagi kembali ya kepada Bapel maupun kepada PPK. Biasanya pembagian itu tidak sama lagi. Tidak, kalau tadinya sama besarnya 367 di Bapel 367, dokter pembagian kembali ada lagi biasanya akan lebih besar PPK. Kenapa PPK lebih besar? Karena tanggung jawabnya sangat besar. Itu adalah nyawa orang. Salah-salah memberikan obat, bisa-bisa akan menimbulkan korban. Nah, gitu biasanya seperti itu. Ya. Tapi Anda cukup sampai di sini aja. Sampai Anda menemui jumlah dana cadangan bersama. Bapak kasih waktu 5 menit. Tidak ada bertanya, berarti Anda sudah paham. Anda kerjakan contoh soal. Kerjakan sendiri-sendiri. Kalau Anda bisa berarti syukur. Kalau enggak, tanya sama Bapak. Sampai hari Senin ujiannya udah keluar, maka inilah model ujiannya seperti ini, tapi butuh pemahaman dari Anda. Ya. Silakan Anda coba menjawab pertanyaan Anda. Tidak usah diberikan ke Bapak jawabannya, hasil tugasnya. Anda coba sendiri, Anda rasanya yakin, silakan. Kalau tidak, boleh bertanya. Ada pertanyaan? 5 menit, Bapak kasih waktu. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada. Cukup, Pak. Ya, baik, terima kasih. Pak. Ada yang manggil Bapak, silakan siapa? Mita, Pak, izin bertanya ini, Pak, penjelasan mengenai iuran per bulan. Tadi kan dapatnya 2 juta itu, Pak, kan? Itu dapatnya dari 26.000 jumlah iuran premi kali 100, betul tak, Pak? Jumlah Betul. peserta. Ya, Dari ini kan situ. 100 nih. Iya, Pak. Kan tinggal nambah. Iya, Pak, cuman di situ 26.235, yang di bawah jadi 2625. Ya, salah, betul. Angkanya salah ya. Bagus itu. Kali juga. Bagus. Terima kasih, Pak. Besok contohnya gini. Anda jangan samakan dengan jumlah penduduk dengan peserta ya. Nanti Anda kena itu. Kalau Bapak buat jumlah penduduk 10.000, jumlah kunjungan ada 1.000, ya, poli umum 1.000, poli gigi ada 500, poli spesialis namanya 100 orang. Anda cari utilisasi, betul, utilisasi Anda betul, harga satunya betul, kapitasinya betul. Di mana nanti salahnya Anda yang perlu hati-hati, bahwa yang dari 10.000 orang itu yang ikut sebagai peserta hanya sebanyak 2.000 orang. Artinya apa itu? Anda mengalihkannya jumlah kapitasi per orang untuk melihat secara keseluruhan kali berapa jadinya? Kali 2.000, Pak. 2.000 ya. Karena peserta, makanya dibaca ya, baca bahwa jumlah peserta itu cuma 2.000. Tapi penghitungan utilisasi dari jumlah penduduk 10.000. Apa jumlah pesertanya? Kecuali peserta semua penduduk menjadi peserta, itu berarti semua penduduk. Bapak ingin Anda bisa memahami. Ya, ini soalnya udah Bapak buat malam nih. Besok Anda tinggal siap untuk menghadapi ujian. Ujiannya seperti ini, 50% nilainya dari sini. Dan sudah Bapak coba dari beberapa tahun-tahun sebelumnya. Oh, ternyata banyak keliru, ya, dokter. Apa namanya, latihannya sama kayak dengan Anda ini, Bapak berikan semuanya, ya. Nah, tapi ternyata cara berpikirnya berbeda-beda. Maka untuk itu Anda masih ada waktu besok, ya, di Jumat dan Sabtu untuk bertanya. Kalau Anda masih ragu, Bapak masih bisa, ya minimal Anda buat di apalah di WA. Kalau Bapak bisa ditelepon, telepon. Kalau Bapak ada kegiatan yang lain, tentu tidak bisa menjawab, maaf saja. Kalau apa mungkin bisa Pak jawab lagi. Ken, ada lagi yang bertanya ya? Masih ada? Pak, izin bertanya, Pak. Ya.
Pak, tadi ada penjelasan tentang iuran per bulan itu kan 2.600 sekian Pak, dikurang 1.836 dapatnya 788. Nah, 788 itu biaya apa tadi ya Pak? Overhead. Biaya overhead yang 788 itu adalah sisa uang yang dikelola yang ada. Jadi tadi kan dia premi nih, ya, dia ngumpulin uang si Bapel, BPJS. BPJS tadi udah ngumpulin uang, kemudian uang itu yang sebanyak ya kalau dia di sini dia mengumpulkan uang sebanyak 100 orang peserta, terkumpullah uang sebanyak 2.600.000. Dalam uang yang 2.600.000 itu uang siapa aja? Ya termasuklah yang PPK di sana kan udah bisa dihitung ya bahwa PPK itu bayarnya 800 di untuk menyewa gedung bayar gaji yang mana 788 gitu. Jangan Anda bayangkan peserta ada 100 ya. Mustahil. Tak ada peserta yang 100. Peserta itu minimal 10.000 orang baru asuransi itu akan berjalan. Ya, kalau 100 itu dikumpulinya itu uang 100.000 per orang. Sekali sakit jantung Bapel yang bayar. Ya, tak mungkin. Jadi jangan Anda membayangkan ini kan contoh soal yang asli nih, yang dari pihak apalah ya teorinya gitu. Tapi di dalam kenyataannya itu tidak pernah ada jumlah dalam kecil. Jumlah kalau ada ujiannya objektif, maka jumlah peserta case adalah adalah dalam jumlah besar. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, Izin bertanya, Pak. Ya. Pada withhold itu kan 20% dikali kapitasi. 20%-nya itu ketetapan atau kita lihat dari mananya, Pak? Besok Pak kasih siapa nih? Diketahui nih. Ya, karena ini perjanjian nih. Withhold itu perjanjian antara DPK dengan Bapel. Uang Anda nggak bisa diberikan langsung ya. Kalau Anda mau menjadi PPK dengan Bapel saya, maka Anda harus saya tahan dulu uang Anda 20%. Ada artinya kesepakatan, ada kontraknya. Bisa aja 10% besok baca lagi. Jangan Anda terikatlah dengan 20% nih. Ya, terserah. Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti yang withhold itu yang persentasinya nanti tergantung nih Bapaknya, bukan ini kan, Pak? Bukan. Kan, Pak. Kasus. Oh iya, Pak. Yang penting Anda tahu bahwa yang 20% itu dari kapitasi. Jangan Anda kalikan dari premi. Kan gitu Bapak ingin tahu. Ya. Ujungnya Anda betul, tapi di tengah-tengah salah. Berarti Anda tanya sama orang. Gitu. Kalau Anda betul di tengah, salah di ujung, tidak ada masalah. Berarti Anda cuma jalan ngitung itu biasa itu. Tapi kalau ujung apanya betul, tapi prosesnya nggak betul, nah ini yang tidak bisa Pak terima. Ya. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Cukup? Oh, kan udah Bapak kirim nih, ya? Udah Bapak share ya? Udah Bapak share atau belum nih? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, oke. Pak. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga selamat ujian ya. Apa nanti di hari Senin nih ujian katanya, hari untuk apa ini AJK. Mudah-mudahan sudah dijelaskan seperti itu, Anda bisa menjawab dengan baik. Anda dapat menjawab, Bapak senang. Anda tidak menjawab dengan baik, sebenarnya sedih Bapak. Berarti Anda tidak paham apa yang Bapak sampaikan. Ya, makanya Bapak ingin Anda benar-benar paham, tertanya. Ya, inilah modal salah satu kita ikut nanti dengan BPJS itu. Supaya Anda tahu bagaimana, kok kapitasinya bisa 10.000 ya, dari mana datangnya nih. Makanya di dalam biaya kapitasi itu termasuk yang 4 itu, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, apakah harusnya dilakukan, tapi banyak yang masih belum melakukan seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan selamat ujian. Semoga Anda bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.